Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, pemuda-pemudi dan anak-anak yang Kristus kasihi. Pagi ini saya dan istri saya, Ibu Mayer Christine Latu Papua, mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dengan berpedoman kepada pola 4M, yaitu menerima, merenungkan, melakukan, dan membagikan, yang dikeluarkan oleh Sinode Gereja Kristen Oikumene di Indonesia GKO dengan judul Tuhan Janganlah Tahan Berkat-Mu. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Bapa di dalam sorga, terima kasih sudah menjaga kami di sepanjang kawal malam dan menghantar kami masuk di hari baru anugerah Tuhan dengan keadaan baik dan tak kurang apa-apa. Sebelum kami beraktivitas, kami berdoa dan mohon Tuhan Yesus memberkati kami ketika kami akan membaca merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, supaya firman Tuhan ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi, Engkau Tuhan janganlah menahan rahmat-Mu daripadaku, kasih-Mu dan kebenaran-Mu kiranya menjaga aku selalu. Terimalah dengan sikap hati yang bersedia diajar dan dibentuk Tuhan. Kita akan merenungkan Mazmur pasal 40 ayat 12 dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apakah permohonan yang diminta oleh pemazmur? Ayatnya yang ke-12. Pertanyaan kedua, bagaimanakah perasaan saudara ketika permintaannya dipenuhi? Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat, seorang anak kecil memohon kepada ibunya untuk tidak pergi jauh dari sampingnya selama ia tidur. Permintaan itu muncul karena si anak kecil itu takut tidur sendirian setelah ia menonton film horor. Anak itu sangat berharap kepada ibunya bahwa ibunya akan sanggup menjaganya ketika tidur sampai ia bangun di pagi hari. Kisah ini menjadi cerminan kehidupan beriman kita. Tidak jarang muncul rasa takut dan gentar dalam hati ketika menghadapi masa depan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan yang kita lihat dan rasakan sendiri. Ada banyak masalah, tekanan, bahkan mungkin intimidasi yang dapat membuat kita takut menghadapi hari depan. Ketakutan akan menjalani kehidupan juga dirasakan oleh pemazmur yang dilukiskannya. Ada banyak kesalahan yang mengepung dan tidak sedikit musuh yang ingin mencabut nyawanya. Itulah sebabnya pemazmur berkata, hanya Tuhan yang sanggup menjaga. Tuhan jugalah yang sanggup menjaga kita, sementara kita berada di dunia yang begitu banyak persoalan, sampai kepada kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Bahkan di dalam masalah, tantangan, dan intimidasi yang paling berat sekalipun, seperti yang tertulis di dalam Kidung Jemaat 438 yang mengatakan, apapun juga menimpamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita mendengarkan Kidung Jemaat 438 sambil meresapi maknanya. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Marilah kita melakukan sabdanya dengan bergantung kepada pertolongan Tuhan Yesus. Setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita membagikan firman Tuhan ini kepada semua orang yang kita temui hari ini, di tengah keluarga, di tempat kerja, di sekolah, maupun di gereja. Marilah kita tutup renungan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di dalam sorga, memang masa depan yang ada di depan kami itu gelap, rahasia dan tersembunyi. Tetapi firman Tuhan hari ini yang sudah kami renungkan bersama-sama, satu seruan kepada Tuhan. Tuhan, janganlah tahan berkat-Mu. Biarlah berkat-berkat Tuhan itulah yang menuntun kami di sepanjang perjalanan kami, menapaki kaki kami, langkah hidup kami di sepanjang tahun 2023 ini. Kami percayakan seluruh hidup kami, segala bentuk intimidasi, tantangan, pergumulan, persoalan hidup yang berat. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami mampu menghadapinya. Berkati kami hari ini dalam usaha, pekerjaan, bisnis, studi anak-anak kami, pelayanan para presbiter, dari pendeta, majelis penatua diaken, pun semua pengurus-pengurus kategorial. Dan Tuhan Yesus, pimpin pelihara kami, agar di sepanjang hari ini kami menerima berkat dan kasih pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus dari kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.